benar bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita di hari-hari ini. Bahwa kita boleh melihat pandemi yang terjadi boleh menggoncangkan setiap iman kita di hadapan Tuhan, membuat hati kita gelisah, membuat pikiran kita takut untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari ini. Pagi hari ini saya tidak akan membahas tentang corona, saya tidak akan membahas tentang COVID-19. Sudah cukup ya, setiap hari di berita yang terus dibahas adalah COVID-19, yang terus dibahas adalah corona. Di pagi hari ini saya akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan bagaikan pedang yang bermata dua kepada jemaat Tuhan dan terlebih juga kepada saya pribadi. Firman Tuhan mengajar kita, membentuk kita, mengingatkan setiap kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saya akan membuka satu ayat, saya akan membahas satu tema pagi hari ini yang berjudul tentang bagaimana keadaanmu. Judul firman Tuhan saya pagi hari ini adalah bagaimana keadaanmu? Tanda tanya. Puji Tuhan, saya akan langsung saja. Saya akan membuka di dalam Hagai pasal 1. Hagai pasal 1 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Sekali lagi saya bacakan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Selaras dengan judul firman Tuhan saya pagi hari ini, bagaimana keadaanmu? Latar belakang penulisan kitab Hagai ini adalah ketika bangsa Yehuda sibuk membangun rumah pribadi mereka. Sibuk membangun rumah pribadi mereka, dan mereka lupa untuk membangun bait suci yang Tuhan telah firmankan kepada mereka. Mereka sibuk membangun rumah pribadi mereka, mereka lupa membangun bait suci yang Tuhan telah perintahkan untuk dibangun pada masa itu. Sehingga firman Tuhan disampaikan melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel, seorang bupati pada saat itu, diperintahkan untuk supaya mengingatkan kepada bangsa Yehuda agar supaya mereka memperhatikan pembangunan bait suci Tuhan. Tentunya kalau kita mengartikan secara rohani, kita tidak lagi sibuk membangun bait suci saat ini, tetapi kita sibuk membangun kehidupan rohani kita, iman kita kepada Tuhan. Sibuk membangun rumah secara pribadi, berarti sibuk membangun diri kita sendiri. Saat-saat ini kita disibukkan dengan berbagai hal. Kita sibuk melihat berita, kita lihat, oh kita harus seperti ini. Ya itu baik, sangat baik. Kita harus cuci tangan setiap menit. Kita harus tidur secara teratur. Kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Tetapi jangan sampai lupa kita membangun iman kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini juga kepada saya. Mungkin saya sibuk dengan urusan saya pribadi, tapi saya lupa tentang kerohanian saya. Begitu juga dengan jemaat Tuhan pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan ini bukan saja kepada bangsa Yehuda pada saat itu, tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengarahkan kepada kita secara pribadi. Bagaimana keadaan kita pagi hari ini? Apakah iman kita tetap timbul di hadapan Tuhan? Apakah iman kita tetap murni di hadapan Tuhan atau tidak? Hanya saya dan saudara yang bisa menjawab itu di hadapan Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan urusan pribadi kita, sibuk makanan, sibuk pakaian, sibuk kesehatan kita. Saya selalu berkata bahwa kesehatan itu adalah bagiannya Tuhan. Bagiannya kita adalah kita persiapkan iman kita. Jangan sampai iman kita kendor di hadapan Tuhan di akhir-akhir ini. Jangan sampai COVID-19 yang menang dibanding iman kita di hadapan Tuhan. COVID-19 menjadi sangat-sangat viral di dunia ini. Semua orang membicarakan tentang hal itu, bahkan semua orang memikirkan tentang hal itu. Tetapi banyak orang pun lupa
tentang iman kita di hadapan Tuhan. Bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah kita masih mengundang Tuhan dalam kehidupan kita akhir-akhir ini atau tidak? Oke, 3 bulan berlalu, COVID-19 berjalan. Tetapi bagaimana keadaan kita pagi hari ini, di saat ini? Apakah kita masih tetap memiliki iman di hadapan Tuhan atau tidak? Latar belakang kitab Hagai ini adalah yang berikutnya. Yang kedua adalah memberi semangat kepada bangsa Yehuda untuk tetap bersemangat tentunya di dalam Tuhan, dan menyadarkan mereka untuk menguatkan hati. Dalam pasal 1 ini ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Latar belakang penulisan kitab Hagai ini adalah untuk memberi semangat. Saya yakin percaya bahwa akhir-akhir ini kita membutuhkan semangat. Amin. Kita membutuhkan kekuatan. Kita telah melewati doa 10 malam memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Itu adalah kekuatan kita. Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu adalah satu power dalam kehidupan kita, adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Saat-saat ini kita tidak butuhkan apapun, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Urusan kesehatan itu adalah urusannya Tuhan. Urusan kekuatan itu kita harus memang minta di hadapan Tuhan. Kalau kita sendiri tidak meminta kepada Tuhan, bagaimana power itu, kekuatan itu Tuhan beri dalam kehidupan kita? Roh Kudus adalah seakan-akan satu cas. Kalau contohnya HP ya, ada baterai, tinggal 1%. Tentunya kita harus membutuhkan daya, kita harus membutuhkan charger. Kita harus di-charge lagi, harus diisi full lagi. Seperti kehidupan kita. Ketika kita mulai lemah di hadapan Tuhan, kita harus diisi setiap hari, diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan latar belakang yang ketiga adalah untuk menyerukan bangsa ini agar bisa hidup taat dalam kekudusan. Kekudusan itu adalah hal yang sangat penting. Kita hidup di zaman dari akhir zaman. Bukan hanya jemaat Tuhan yang memerlukan kekudusan, tetapi hamba-hamba Tuhan juga memerlukan kekudusan. Kekudusan itu adalah hal yang merata. Tidak memandang dia hamba Tuhan, dia jemaat Tuhan. Kekudusan adalah hal yang sangat perlu. Banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan kekudusan akhir-akhir ini. Kita lupa menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Maka Hagai ini ditulis untuk menyerukan agar supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Walaupun kita tidak lagi beribadah di gereja, namun kita tetap menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bagaimana keadaan saat ini? Bagaimana keadaan kita saat ini? Saya bertanya kepada jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan boleh menjawab dalam hati kita. Tentunya ada yang menjawab dalam hati, ya baik, puji Tuhan. Dan bahkan ada yang ketika di rumah saja, banyak jemaat Tuhan yang naik badan ya, alias gemuk, timbangannya mulai ke kanan ya, seperti itu. Contohnya saya juga, timbangan mulai ke kanan ya, seperti itu ya. Benar, karena kita di rumah saja kita mulai gemuk secara jasmani ya, gemuk secara jasmani. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya pagi hari ini, apakah iman kita tetap gemuk di hadapan Tuhan atau tidak? Yang bisa menjawab adalah sekali lagi saya dan saudara yang bisa menjawab hal itu. Bagaimana keadaan kita saat ini? Bait suci bukan lagi berbicara tentang bangunan, tetapi berbicara kehidupan kita. Hati kita, tubuh, jiwa, roh kita adalah bait sucinya Tuhan. Saya selalu berkata bahwa bait suci yang sesungguhnya adalah hati kita, adalah kehidupan kita. Dan itu harus perlu kita bangun setiap hari. Jangan kita lupakan, setiap hari kita makan sesuai aturan 3 kali sehari. Bahkan ada yang lebih mungkin karena doyan makan. Dan mungkin ada yang ya sekarang naik 5 kilo, 2 kilo, saya tidak tahu ya. Tetapi jangan sampai kita lupa
untuk kita menggemukkan iman kita di hadapan Tuhan. Artinya kita membangun iman kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan masuk di poin saya. Apa yang perlu diperhatikan saat-saat ini? Puji Tuhan. Sekali lagi saya berbicara bahwa saya tidak akan berbicara tentang corona ya. Kita lupakan sejenak tentang corona. Kita fokus dengan Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah, saya sudah singgung tadi, yang perlu diperhatikan adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang belum terjadi namun kita percaya itu pasti terjadi, iman. Saat ini banyak orang yang digoncangkan, Tuhan tolong atau tidak ya saya bisa terjangkit atau tidak ya. Iman kita mulai goyah. Kalau orang yang biasanya cuman mengandalkan ibadah umum di gedung gereja, saya belum bisa pastikan bahwa iman mereka tetap tumbuh. Namun kita akan belajar pagi hari ini. Walaupun kita tidak beribadah, namun iman kita tetap tumbuh di hadapan Tuhan. Kita tetap percaya, walaupun kita belum melihat mujizat Tuhan, kita belum melihat perubahan terjadi, COVID-19 belum dilalukan saat ini, namun kita mau tetap percaya dengan janji Tuhan. Itu adalah iman kita kepada Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-23 berkata demikian, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ini adalah Paulus yang mengatakan, surat Paulus yang mengatakan bahwa iman kita harus tetap teguh. Amin. Iman kita harus tetap teguh. Firman Tuhan berkata bahwa iman kita harus dibangun di atas dasar yang kuat. Kita tetap harus berakar di dalam Tuhan. Amin. Kita berakar di dalam Tuhan. Iman kita tidak akan digoncangkan. Iman kita tidak bergeser dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang harus kita perhatikan adalah iman kita. Amin. Kita bangun iman kita setiap hari di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang kedua adalah, apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan yang kedua adalah hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan ini sangat menempak saya secara pribadi, bahwa kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saya berkata bahwa kita manusiawi ya. Hari ini kita setia, besok kita tidak setia. Besoknya kita setia, lusanya kita tidak setia. Itulah manusiawi kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita harus tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Saya ingin percaya bahwa di sini pun kalau di rumah ada jam-jam khusus bersama keluarga membangun hubungan pribadi, keintiman, doa dengan Tuhan, misbah pribadi dengan Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang telah mendengarkan khotbah saya, mungkin ada yang berkata bahwa oh ini kan yang kemarin bicara hubungan-hubungan. Ya penting. Kenapa saya mengatakan hubungan? Karena hubungan kita akhir-akhir ini sangat penting, harus penting. Itu yang prioritas kita saat ini. Hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai ketika kita tidak lagi beribadah, iman kita kering, hubungan kita kering di hadapan Tuhan. Itu yang paling berbahaya daripada COVID-19. Puji Tuhan. Mungkin ada yang berkata dalam hati, saya masih manusia biasa. Ya, saya pun sama, saya masih manusia biasa. Namun, sekali lagi saya berkata, kita mau belajar. Kita mau belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Hubungan. Dalam Yohanes 15, ayat 1 perikop itu yang berbicara tentang pohon anggur ya. Di situ berbicara tentang kita harus tinggal dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Kita melekat dengan hatinya Tuhan. Kita tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Kontak kita dekat dengan Tuhan. Selalu ada kontak, selalu tersambung dengan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan melekat dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita tinggal dekat dengan Tuhan, ketika kita melekat dengan Tuhan, kita akan tetap selalu menghasilkan buah-buah yang baik.
Walaupun di tengah COVID-19, ketika kita membangun, ketika kita ada hubungan dengan Tuhan, ketika kita melekat dengan Tuhan, saya yakin percaya buah kita akan tetap lebat. Kalau dulu kita menghasilkan buah rambutan yang manis, kalau ada COVID-19 ini, kita bukan menghasilkan buah rambutan yang asam, tetapi kita tetap menghasilkan buah rambutan yang tetap manis. Itu karena kita melekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu penting, sangat-sangat penting, saya berulang-ulang kali katakan, kita sangat penting menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita mendapat kekuatan dari apa? Dari kita berhubungan dengan Tuhan. Kita dapat kekuatan. Kita berdoa, itulah kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang sangat-sangat sukar. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 berkata bahwa ketahuilah bahwa hari-hari ini bahwa akan datang masa yang sukar. Dalam terjemahan yang lain mengatakan bahwa hari-hari ini akan datang masa yang berbahaya. Wow, berbahaya. Ternyata benar, berbahaya. Akhir-akhir ini terjadi hal yang berbahaya. Hari-hari yang berbahaya bagi kita. Tetapi jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Ketika Tuhan telah berjanji, maka Dia akan menempati. Ketika Dia berjanji menyertai, maka Dia menyertai. Puji Tuhan. Kita hidup di akhir dari akhir zaman. Masa semakin sukar. Kalau kita membaca dalam 2 Timotius 3 itu, kita bisa membaca satu perikop itu. Di situ membahas tentang keadaan manusia, keadaan dunia pada akhir-akhir, pada akhir zaman. Hari yang berbahaya. Namun satu yang harus kita pegang bahwa jangan pernah takut. Kita fokus dengan iman kita fokus dengan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita masih boleh berkumpul di tempat ini, saya yakin percaya semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita puji Tuhan, saya melihat di sini semua sehat, kuat, walaupun sudah ada yang tua, umur lanjut ya, tapi puji Tuhan masih sehat, kuat. Hal itu harus kita syukuri di hadapan Tuhan. Jangan pikiran kita terlalu terfokus dengan corona. Ada 365 kali Tuhan berkata jangan takut dan jangan takut. Berarti setiap hari Tuhan berkata, mengingatkan kita bahwa jangan takut. Jangan pernah takut. Ketakutan yang berlebih akan menghasilkan satu hal yang tidak baik. Ketakutan yang terlalu berlebihan. Jaminan ketika kita memperhatikan keadaan kita, ketika kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita tetap menjaga iman kita di hadapan Tuhan, jaminan Tuhan adalah pemulihan tentunya. Akan ada pemulihan. Pemulihan yang besar, bukan hanya bagi kita secara pribadi, tapi pemulihan yang besar bagi bangsa dan negara kita. Di ayat yang ke-13 di pasal 1 ini, saya tidak perlu bacakan, bisa baca di rumah. Di situ bahwa Tuhan berkata Tuhan akan menyertai kita. Jaminan firman Tuhan ketika kita selalu memperhatikan keadaan iman kita, keadaan hubungan kita dengan Tuhan. Jaminan firman Tuhan yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Kemanapun kita pergi dan berada, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Bangsa Yehuda mereka mengalami kemerosotan. Kemerosotan iman, kemerosotan ekonomi. Pembangunan rumah mereka terhenti. Terjadi kemerosotan ekonomi. Ya, saya tahu akhir-akhir ini terjadi kemerosotan ekonomi. Tetapi Tuhan berkata Tuhan yang menyertai. Tuhan yang akan menyertai kita sampai pada kesudahan akhir zaman. Itu firman Tuhan, bukan saya yang mengatakan. Tuhan yang akan menyertai kita. Dan yang kedua, di pasal yang kedua ayat yang ke-10, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Ada kemegahan. Kemegahan tentunya bukan hal jasmani, tetapi kemegahan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita sebelumnya akan lebih baik. Akan lebih baik. Ketika kita mengimani, ketika kita menjaga keadaan, kita memperhatikan keadaan kita,
Mungkin orang dunia boleh merosot iman mereka, tetapi kita tidak merosot. Amin. Kita mau tetap jaga iman kita di hadapan Tuhan, sehingga kemegahan kita di awal akan lebih indah kemegahan kita di kemudian hari. Amin. Saya yakin percaya ketika COVID-19 ini selesai, akan ada banyak kesaksian demi kesaksian bahwa ketika COVID-19 ini, penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang terakhir adalah jaminan ketika kita memperhatikan keadaan kita adalah di pasal yang kedua ayat yang ke 23 ayat 20 maksud saya. Di situ Tuhan akan perintahkan berkat dalam kehidupan kita. Aku akan memberi berkat. Sebelumnya bangsa Yehuda ini tidak mendapat berkat. Berkat mereka tertutup karena iman mereka merosot. Tetapi ketika kita memperhatikan keadaan kita sekali lagi, yang ketiga adalah berkat. Berkat jasmani terlebih berkat rohani. Berkat makan, minum, pakai Tuhan beri. Amin. Tapi yang paling utama berkat rohani. Entah ketika kita memperhatikan keadaan kita, menjaga iman, menjaga hubungan dengan Tuhan, walaupun keadaan dunia semakin gempar, namun di hati kita seperti ada sukacita yang lain. Amin. Itu adalah berkat khusus dari Tuhan. Ada damai sejahtera. Itu adalah berkat khusus dari Tuhan yang dunia tidak bisa berikan dalam kehidupan kita. Amin. Dalam firman Tuhan Matius berkata bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Semuanya, segalanya akan ditambahkan kepadamu. Asalkan apa? Engkau memperhatikan keadaanmu dulu, engkau menjaga keadaanmu dulu, iman, hubungan dengan Tuhan, maka segalanya Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Saya pagi hari ini saya katakan bahwa jangan pernah takut. Kita beriman. Jangan pernah takut dengan COVID-19. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Maka dia akan menyertai kehidupan kita. Tuhan yang telah berjanji menyertai kita sampai pada akhir zaman. Maka Tuhan yang akan memberkati kita pada masa COVID-19 ini. Mungkin ada yang berkata, kamu enak ngomong, tetapi coba dulu. Ya, saya berani bicara tentang hal ini karena saya percaya dengan janji Tuhan. Bukan saya tidak percaya dengan virus corona ini. Ya, buktinya sudah banyak yang meninggal. Tetapi kita harus sesuaikan. Kita berhikmat, ya kan? Kita berhikmat. Aturan yang sudah diberikan pemerintah kita taati. Namun jangan pernah takut. Jangan takut, sebab aku Tuhan menyertai engkau. Dia yang memegang tangan kita. Asalkan jangan kita melepaskan tangan kita. Amin. Kenapa banyak orang yang berkata Tuhan tidak menyertai saya? Mereka tidak sadar bahwa Tuhan pegang tangan kita. Tuhan pegang. Tetapi kita sendiri yang melepaskan genggaman itu. Amin. Tanpa kita sadari kita melepaskan genggaman itu. Artinya kita tidak lagi menjaga hubungan kita di hadapan Tuhan. Namun pagi hari ini saya dengan tegas mengatakan bahwa jangan pernah takut. Tetap percaya dengan janji Tuhan. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang berkuasa. Ketika Tuhan yang mengizinkan semua ini terjadi, maka Dia yang akan bertanggung jawab penuh dalam kehidupan kita. Asalkan satu, perhatikan keadaanmu. Itu yang paling utama. Jangan pernah takut. Jangan pernah gentar. Jangan pernah goyah. Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Kita mau tetap bersemangat. Jangan pernah layu. Walaupun COVID-19 ini membuat kita lesu. Bahkan ada yang stres. Ada yang menjadi khawatir sekali. Ada yang depresi. Ada yang down. Namun firman Tuhan pagi hari ini bukan hanya mengarahkan kepada bangsa Yehuda, tetapi mengarahkan kepada kita. Mari kita mau tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Iman kita tetap dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita percaya dengan Tuhan, maka penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kita semua, boleh memberikan semangat yang baru dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut, tetap bersemangat di dalam Tuhan.
Jangan pernah down, jangan pernah depresi, jangan pernah khawatir. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia sanggup melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita memiliki respon yang baik, ketika kita respect dengan Tuhan, ketika kita meresponi dengan baik ajakan daripada Tuhan, saya akan percaya ada kekuatan. Kita yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, ketenangan yang sejati dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini.